Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat kembali bertemu dengan saya. Selamat menonton kembali video tentang valuasi harga wajar suatu emiten di Bursa Saham Indonesia. Kali ini saya akan melakukan valuasi harga wajar, tapi dengan formula yang berbeda, yaitu dengan membandingkan price book value atau PBV dengan ROE atau Return on Equity di saham INKP dengan tema INKP Hidden Gems. Ya. Seperti yang kita tahu, IHSG hari ini hari Senin di tanggal 9 Mei setelah libur panjang Lebaran mengalami penurunan yang cukup dalam 4%, sehingga level harga kita kembali di bawah 7.000 yang sebelumnya berjaya di atas 7.000. Begitu pula dengan INKP yang hari ini juga turun 3%. Oke, langsung saja kita simak video kali ini. Semoga bisa nyaman gitu ya, dan bisa dipraktekkan langsung. Ya, yang pertama-tama kita harus mendownload laporan keuangannya, teman-teman. Kalau teman-teman belum mengetahuinya, silakan download di website Bursa Efek Indonesia www.idx.co.id di bagian perusahaan tercatat, kemudian laporan keuangan dan tahunan, kemudian NKP kita cek apakah di 2022 dia sudah mengeluarkan laporan kuartal satunya. Ternyata belum, berarti kita memakai data yang laporan tahunan di 2021 karena 2022-nya belum. Kemudian kita download yang bagian ini, teman-teman, IKPP Report Bilingual 31 Desember 2021. Nah, ini teman-teman scroll saja. Ini tuh baru 4 April 2022 di publish-nya yang Q4 gitu. Ya, teman-teman. Nah, kita lihat di Excel-nya apa yang perlu dihitung yaitu ekuitas. Ekuitas berarti carinya di bagian neraca. Oke, teman-teman, bagian neraca ekuitas kita scroll ke bawah. Yang bagian ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar 4758199, tapi ini dalam ribuan dolar Amerika kecuali dinyatakan lain. Berarti harus kita konversi dulu ya ke kurs di tanggal 4 April yaitu 14.269. Nah, formulanya seperti ini, 14.269 dibagi 1000 dikali 4758199 dengan menghasilkan nilai 67.895 dalam bentuk linear. Kemudian laba bersih. Laba bersih ini letaknya di bagian laporan keuangan, tapi di bagian neraca atau laba rugi, di laba rugi, teman-teman, laba bersih. Laba rugi yang ini laba bersih yang kita pakai adalah laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar 527,079. Kita konversi lagi ke kursnya di tanggal 4 April 2022 yaitu 14.269 dibagi 1000 dikali 527,079 menghasilkan nilai 7521. Nah, sehingga ROE-nya menghasilkan nilai 11,1%. Ini dari mana ROE-nya? D4 bagi D3. D4 adalah laba bersih dibagi dengan ekuitas menghasilkan ROE. Yang selanjutnya adalah jumlah lembar saham atau jumlah saham yang beredar. Ini berarti kita scroll lagi, teman-teman, ke bagian neraca karena jumlah saham yang beredar itu ada di tempatnya ekuitas. Kita pakai yang modal ditempatkan dan di store penuh. Sebesar berapa nih? 5470, 982, 941. Berarti di sini kita tulis saja 5,470,982,941 jadi 5,5 dalam miliar, 5 miliar gitu berarti. Nah, nilai sahamnya ini adalah pembagian antara ekuitas dengan jumlah lembar sahamnya. Karena di sini ada nilai saham per lembar. Jadi nilai buku per lembarnya adalah 12.410. Nah, harga sahamnya di Bursa Efek INKP sekarang hari Senin yaitu 7325 ya, teman-teman. Turun 3% dari sebelumnya di tanggal 28 April.
7325. Kemudian sehingga PBV-nya menghasilkan nilai 0,6. Ini dari mana? Kita lihat di sini ada rumusnya. D8 dibagi D7, D8 itu adalah harga saham, D7 adalah nilai buku per lembar saham. Jadi PBV-nya 0,6, sedangkan IPS-nya adalah laba per lembar saham. D4 kita lihat D4 adalah laba bersih, D6 adalah jumlah saham yang beredar, sehingga IPS-nya 1375. Kemudian PER adalah price harganya, ini kan D8 dibagi D10 dibagi IPS. Menghasilkan 5,3, sedangkan market cap adalah harga saat ini dikalikan dengan jumlah saham yang beredar. Harga sahamnya 7325 dikalikan dengan jumlah saham yang beredar 5,5. Oke, cara valuasi ini adalah membandingkan PBV dengan ROE. Seperti apa? Contohnya adalah ketika PBV-nya 1 kali, maka ROE 10%. Begitupun juga 2 kali 20% dan selanjutnya ya teman-teman. Kalau 11 per kan 1,1 berarti di sini pembandingnya harusnya 1,1. Karena ini PBV-nya masih 0,6 sedangkan ROE-nya 1,1 berarti ini masih kita katakan sebagai under value ya teman-teman. Coba kalau ini 9.000 masih 0,7, kalau ini 10.000 masih 0,8. Coba kalau ini 12.000 masih 1. Nah, ini di sini aja masih murah. Coba 14.000. Di sini 1,1, potensi upside-nya 91%. Tapi ini mungkin terlalu optimis ya teman-teman. Kalau saya hanya 12.000 saja, di 12.000 saja dia potensinya sudah 64%. Dan tapi teman-teman jangan harap ketika membeli hari ini bulan depan sudah naik, 2 bulan lagi sudah berpotensi ke 64%, atau mau beli hari ini pagi sorenya mesti naik segini, itu tidak mungkin ya teman-teman. Mungkin ada, cuman itu jarang gitu. Jadinya harus mungkin ditunggu lebih dari setahun 2 tahun seperti itu. Jadi kuncinya di sini adalah sabar gitu. Sabar adalah kuncinya teman-teman. Sambil mereview setiap kuartal apakah kinerjanya baik ataupun buruk. Seperti itu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Dan